bahwa bikin motor harus bagus, nah itu memang kita mau custom dari awal ya kudu bagus. Akhirnya pada intinya kan kita naik motor kudu ride. Iya. Yang penting mah gitu. Yang penting mah ride-nya dulu gitu. Waduh, jumpa lagi bersama saya Ferry Mariadi, tentunya hanya di Ferry Mariadi Channel. Dan sekarang ini lagi ada di kota Bandung. Rasanya kalau ke Bandung itu nggak pas gitu, kalau nggak soan ke sesepuh. Wah, pernah dengar nggak FPG? Flying. Udahlah, langsung aja kita langsung. Ini nih, waduh, ini nih, belakang kita nih, Koko Rudi. Waduh, Beb, ini lagi di mana, Beb? Kita ada di Flying Fishing Garage ya, di daerah Dadali. Dadali berarti Dadali itu dekat bandara lah. Iya, Garuda dekat bandara nih. Gile. Jadi kita selalu apa ya, bisa dibilang harus sowan sama senior. Iya dong. Apalagi seniman-seniman motor. Seniman gini nih, barang-barang antik. Ya, kalau kita lihat nih, perhatiin motor-motornya Tora, motornya Darto, terus motor banyak lah. Itu punya ciri khas tersendiri. Kita langsung aja nih tanya sama bidannya. Waduh. Ini lihat anjing ya. Ini dapurnya ini teh studio baru berarti ya? Baru berapa bulan? Bulanan. Sebelumnya mah di tempat saya. Udang Jalan Haruna. Ini teh motor apa aja dan punya siapa aja kok? Ya ini punya customer. Ini orang Jakarta juga. Yang ini punya Triwheel. Dari Jakarta juga, Rayem. Ini punya orang Bandung. Ini Sovel Head, ini Rayem baru. Ini Evo. Ya. Cuman yang ini kita coba pakai Ninja. Berarti kalau diperhatiin mah mesin yang kamu bikin teh, bukan bikin ya, kawinkan teh tidak harus tua ya? Nggak harus. Tapi ini ada nih tuh. Nah, ini tuh. apa ini? 1939 UH. Flathead, iya. Tapi kodenya UH. Jadi ada UL, ada WL, WLH. Yang kelas yang 1200-nya UL, ULH, UH. Nah, Oh, ini ini UH UH. tahun 39. 39. Nah, ini kalau di literatur cuma diproduksi 58 unit Di dunia? di dunia. Ini baru lagi. Oke guys, kita lihat dulu. Ini nggak tahu. Sok ngerti aja gua mah. Allah Akbar. Atau kelihatan nggak tuh? Salah satu yang otentiknya nih, kita bukain. Kelihatan nggak? Tuh, 1939. Berarti kalau 1939 mah lampunya di bawah ya? Enggak, di atas. Oh bukan, maksudnya di bawah di sini, bukan kan kalau biasanya kan di atas ini nih. Enggak, Di bawah dekat, 39 enggak. tetap di atas juga. Di Oh atas. sama. Di sini. Kalau yang di bawah itu militer. WLA. Tuh semua militer di bawah. Kecil. Senang Ini lagi mau dirakit. Dirakit. Mau jadi apa ini teh? Mau Ini restore, ini restore. Oh, restore. Ini fully restore. Nah, kita bicarain motornya Darto. Ini VL di Nero, depannya di twist. Nah ini bocorannya, ini nanti buat di motor Tora nanti. Waduh, Bab. Diem aja lu nyet. Wah, tinggal di room aja nanti ya. Ya, ntar di grup. Kalau kita perhatikan nih, banyak sekali yang dibangun itu adalah motor-motor selebritis. Atau bisa dibilang artis-artis lah. Kenapa sih? Apakah ada harga khusus atau gimana? Enggak, kalau Imam Darto kan udah kenal lama banget dari. Dia mau minta endorse pastilah siapa. Enggak. Endorse anjing, siapa mah Haji endorse. Enggak, saya yang kasbon duluan. Oh. Mas kasbon, oke. Jadi gimana? Enggak sih, kalau kebetulan aja kalau Imam Darto emang kenal lama kan. Udah project yang kedua atau ketiga lah. Terus mungkin dia kesenangan kali motor yang lama dibangun murah dijual mahal kayak bikin lagi. Wah, nyari cuan cuy. Tah si Darto dulu sempat brainwash lagi atau Enggak ada. Road nih pokoknya Darto mah udah selesai, paham, terselalu aja. Yang ini mah terselalu aja pokoknya lu bikin. Iya. Jadi cuman karena gini aja. Lu kan senangnya ride jauh. Kalau gua bikinin chopper atau bobber,
nanti kalau misalkan di jalan ada hujan, ada apa, lo nggak ada spakbor, lebih ceret, naon segala macam. Mungkin kalau belakang oke, nggak masalah. Kalau depan kan cilaka ke muka. Terus kan lo pengen nyaman, pengen ini, pengen itu. Gimana kalau yang sekarang kita bikin seperti Hydra Glide yang Bose Fighter style. Coba dia nanya Bose Fighter itu seperti apa? Kasih lah gambar-gambar. Nah, yang kayak gini-gini. Anjing, gue mau nih, oke. Nah, detailnya urusan Untungnya dia satu selera oge nya. Ya, jadi dia kalau dia masih simpel, semua gimana? Menurut. Cuman gua mah pengennya ya itu kayak yang hijaunya dulu, holder gasnya saya bikinin, yang pakai Kayak kawat. Itu. Pokoknya gua pengen pakai itu, jangan guys pakai. Gas lah, sebenarnya teh rasional we enak mah. Beli heritage. Terus kita bikin jadi motor kayak tua. Tapi yang full dress, Bose Fighter style. Nah, saya udah bikin Sedetail itu ya ngebangun motor tuh. kudu. Jadi mungkin kan banyak sih yang bikin heritage, dibikin tua, dibikin apa gitu. Nah, cuman kan kadang wah dashboard nah masih ori atau floorboard nah masih makin kecil. Nah, ya tergantung sekarang mau kemana konsepnya. Kalau Darto kan oke, kita bikin Hydra Glide tahun sekitar 55-an. Berarti dashboard pakai yang gain oil, terus tangki juga pakai floorboard pakai yang half moon. Kalau tangki itu yang ori kan lebar, dipotong, diheretkeun. kenapa mesti yang ori? Ya karena supaya nggak pasang bracket lagi. Kalau misalkan kita langsung bikin tangki, biasanya kan suka nggak ngeplak ya. Harus bertimbang anggaran. Kita bikin ketok tangki nih misalkan. Akhirnya pada intinya kan kita naik motor kudu ride. Yang penting mah gitu. Yang penting mah ride-nya dulu gitu. Bahwa bikin motor harus bagus, nah itu memang kita mau custom dari awal ya kudu bagus. Tapi kan bagus deh untuk dipakai ya, bukan cuman ayolah kita ke kafe itu hayu, ke kafe itu hayu. Tapi pas gitu ayo kita misalkan gak usah jauh-jauh lah. Jakarta kita ada acara yuk selabin tanah. Terus ini selabin tanah mah cangkeng orang jebol ya. Terus ngapain bikin chopper atau gitu. Tetap aja kudu harus dinikmati dulu gitu. Bagus mana kudu gitu. Betul. Nah, kalau misalkan mau menang kontes, ya itu mah tuh bikin aja lu kontesnya, beli aja pialanya sendiri kalau benar. Ayo choppernya ada yang bilang ada sebuah teknologi jok yang ngebikin sakit pinggang. Enggak. Itu ada di luar ada gelnya namanya. Bahannya gel. Bukan yang jadi nggak sakit pinggang. Tetap sakit namanya dari rigidnya. Tetap. Jadi itu juga sama. Jadi kayak misalkan sekarang kita pakai Sportster lah, misalkan motor Harley baru mesinnya yang terkecil Sportster, karena WL jangan sebut lagi lah, WL sama KH kan tahun lama. Motor-motor tahun barunya Harley berarti yang kapasitas terkecil Sportster 883. Dengan bobot berapa mesinnya? Kira-kira mungkin sekitar 100 kiloan mah ada ya. Terus teori dasarnya lah, wheel base-nya panjang, jarak roda ke roda panjang. Mesinnya posisinya di tengah-tengah, kita duduk di belakang mesin. Dengan geometri seperti itu dan ban yang cukup tebal seperti ini, dia melibas jalan di jalan bumpy, dia ada redaman secara natural dari motor itu, yang membuat dia tidak sampai segala macam. Nah, langkah baiknya kalau mau pakai shock breaker itu pasti lebih nyaman. Tapi kalau misalkan kita bikin rigid comet ya, chopper lemet yang pakai mesin Winter Mercy atau pakai mesin Scorpio sekarang kan keren-keren juga. Itu keras wajar sih, karena dia kan ringan. Terus dia agak lebih pendek. Jadi waktu dia melibas jalan dia mantap. Benar. Persamaannya sama kalau kita naik mobil. Kalau kita naik mobil Mercedes dan Toyota. Bukan karena mereknya juga sebenarnya. Anggaplah kita bandingkan Toyota Grid Corolla sama Mercedes 300 ini. Jadi jangan lihat mereknya. Dilihat dari size mobil. Sama bobot mobil, dari bahan baku apa segala macam. Grid Corolla wheelbase-nya dari sini berapa? Mercy dari sini berapa? Bobot beratnya berapa? Mercy sama Grid Corolla. Mungkin Grid Corolla sepertiganya dari Mercy ya. Nah, Mercy waktu melibas jalan bapi, dia amlek. Karena berat. Mobil orang udah berat. Si mobil Jepang karena dibikin ekonomis dan ringan. Jadi kalau melewati jalan itu satu. Terus kalau yang panjang, hitungan panjang, Wrangler dan Cherokee. Satu pabrik, satu bentuk mesin, semuanya sama, tapi Wrangler pendek, Cherokee panjang. Nyaman mana? Nyaman Cherokee. Karena pas begitu melibas dia kan seperti perahu, nggak kena jalan bumpy. Anu pendek keburu tongeng. Yang terjadi sama Jimny kalau diceperin, ampulan. Benar. Tapi kalau Jimny yang size-nya, yang long chassis dipendekin lebih nyaman daripada Jimny yang short chassis.
Ya filosofinya lebih ke sana Oh, sebenarnya. iya, Kayak iya. logika. Iya, iya. Intinya sih seperti itu. Ilmiahnya ke sana ya. EX. Kenapa dia dibikin chopper cukup lumayan nyaman? Dia walaupun Jepang lumayan berat. Sama Triumph aja mah beratan XS mesinnya. Udah gedean XS juga sama Triumph mah gitu. Dia juga kalau dibikin rigid nyaman. Harley dibikin rigid nyaman. Nyamannya dalam artian nyaman sebagai motor custom ya. Jangan dia bilang wah untuk aja road king orang nyaman, ada road king sama motor touring. Iya. Tapi tekanan ban juga menentukan. Terlalu keras malah kita juga nggak bisa nyetir. Kan bumpy. Ampul-ampulannya. Terlalu empuk, kasihan juga Ya, velgnya. Jadi ada tekanan ban yang memang ideal. Cuman saya juga nggak bisa nyebut berapa PSI-nya. Iya, Itu iya. kan Beda-beda. feeling ya. Dan penumpangnya juga seberapa kilo. Dikit disimplifkan nih. Cukup gitu. Sambil maju, itu asli. Nah, itu mah feeling dan jam terbang lah. Kita naik motor lama, pasti kita tahu, oh ini cukup nih buat badan motor. Kalau saya mah dulu, ya kita kan seumuran ya. Saya kan memulai naik motor sekitar 89. Beli WL pertama sampai kelas 3 naik SMA kelas 1. Saya nggak pernah punya motor yang tidak rigid sebenarnya. Oh. Selalu rigid. Paling di sela-selanya saya pernah beli Elektra, tapi sebentar. Elektra tahun 80-an, sebentar dua lagi. Pernah punya downgrade sebentar. Tapi selalu motor choppernya tuh rigid gitu. Jadi dulu selalu menghadapi mana cangkeng mana yang bisa terboga budak, terboga budak kok. Udahlah semua oke. Kita udah mengambil jalan itu, ya udah kita straight on di jalan itu gitu. Kadang-kadang kesalnya kalau kita kumpul-kumpul nih pakai motor keren, keren motor tapi motor orang tuh asli cangkengnya gitu. Ini keren banget tuh. Ngomong gitu. Terus atau enggak kalau ayo kurang touring, wah ini touring pakai motor orang mana aneh. Bisa. Mana erek banget kalau duit ratusan juta tuh bisa begitu-gitu. Nah, tolong ceritakan gimana caranya atau teknisnya mulai dari bukan nego tapi membicarakan konsep motor sampai terjadi motor sampai harganya itu gimana? Kalau misalnya nih saya datang nih, saya anak baru pengen punya motor bikinan atau rakitan Rudy FPG, gimana caranya? Biasa aja sih ada yang bawa mesin sama gearbox. Ada kalau yang memang benar-benar wah nggak tahu deh cari mesinnya di mana, ntar dicariin bisa di rekanan-rekanan importir yang memang spesialis jual mesin. Ya. Udah gitu nanti tinggal kita tentukan bersama konsepnya mau seperti apa. Cuman memang kalau di kita kan memang sudah mengambil jalur spesialisasi di old school chopper dan turunannya genrenya old school. Jadi kalau misalkan bikin yang kayak Clubman atau Pro Street atau yang new school gitu mungkin malah saya sarankan ke teman-teman lain yang memang spesialis di bidang itu. Ngerti nggak lu Clubman apaan itu? Jadi kalau mesin ya kalau memang udah mendalami atau pengen mendalami mesin tua ya ayo kita sama-sama belajar. Tapi kan kalau sekarang mungkin banyak juga ya anak teman-teman yang baru mau mulai main biar lebih praktis mesinnya yang Evo engine tapi bentuknya tetap dibikin old school seperti motor ini ya, atau Imam Darto juga ya. Imam Darto kan itu bentuknya seperti Bose Fighter style tahun 50-an tapi basically itu heritage Softail sebenarnya. Koreksi kalau saya salah. Banyak sekali rakitan-rakitan dari FPG ini banyak berkiblatnya ke Jepang. Benar nggak? Nah, jadi mungkin sedikit di Jepang banyak bentuk-bentuk seperti ini. Cuman mungkin saya juga perlu sedikit koreksi. Balik lagi kalau saya salah juga koreksi. Jadi sebenarnya itu kan budaya asli Amerika sebenarnya. Old school chopper itu kan sebenarnya dimulai dari tahun 40, 50, 60, 70, 80. Nah, itu sebenarnya berkembang di Amerika. Cuman lahir di Amerika lah. Cuman berkembang pesat di Jepang yang membuat jadi seolah-olah Jepang itu keluarnya di Jepang. Padahal sebenarnya Jepang itu juga adaptif budaya Amerika sebenarnya. Jadi kalau saya sebenarnya secara pribadi saya nggak tahu yang lain. Saya nggak terlalu setuju dengan kata-kata Japan style. Iya. Kecuali Zero Engine Ring yang Samurai Look ya. Itu walaupun pengembangan dari tradisional bobber Amerika, tapi dia punya ciri khas khusus dengan ghost neck-nya. Gitu. Nah, tapi kalau yang seperti kayak misalkan kita bisa sebut misalkan merek ya, misalkan nama produk Luck MC atau misalkan Bread Style yang orang suka bilang itu sebenarnya budaya Amerika.
Oh. Karena kan orang Jepang adaptif terhadap budaya, dia belajar lebih detail daripada aslinya mereka. Oh, terus Bahkan di hot rodnya pun sekarang jauh lebih maju daripada hot rod di Amerika sendiri. Tapi diadaptasikan ke iklim di Indonesia, apakah itu cocok dengan segala rigid dan lain-lainnya? Cocok, karena sebenarnya kan kurang lebih kayak misalkan kota-kota di sana di Tokyo ya, kayak misalkan beberapa kali ke sana lihat kan jalanannya sama, kecil-kecil, sempit-sempit. Ya, tapi kan mulus jalanannya. Nggak semua juga, kalau yang masuk ke agak-agak ini sih mereka tetap nggak, ya walaupun mungkin nggak sebampi beberapa jalan di kita ya, tapi dia nggak terlalu mulus sampai luar biasa. Cuman yang pasti karena dia biasanya rigid frame standar, yang no rake, no straight, velgnya kecil-kecil, stangnya kecil, dia lebih gampang untuk manuver di jalan-jalan yang macet. Nah kan kurang lebih sama seperti di Bandung, di Jakarta. Iya benar. Tapi kalau untuk karya dari atau rakitan dari FPG sendiri itu untuk dibawa keluar kota, recommended nggak sih? Kita kan sering keluar. Jadi memang karena kita kan selalu bikin motor tuh, kalau kita ya nggak tahu kalau yang lain, kalau kita kan tujuan awalnya bikin motor tuh memang kita buat ride everywhere. Iya. Every time, bukan buat pameran. Kita memang nggak pernah mau. Bukan hanya buat show, tapi bisa untuk daily use atau keluar kota juga gitu ya. Kita memang nggak pernah bikin motor khusus untuk show, walaupun memang ada standar mutu yang memang harus kita jaga. Cuman kita kalau bikin motor buat customer, kita tidak pernah menekankan bahwa ayo kita bikin motor ini untuk show. Kita nggak pernah gitu. Pokoknya kita bikin motor, ya esensinya kan motor itu untuk berkendara. Betul. Ya, mari kita berkendara, ibarat kata. Kalau bisa untuk show itu bonus. Nah, kalau misalkan show dan Anda menang, itu bonusnya. Seperti pemancing lah. Mancingnya aja. Kalau dapat ikannya itu bonusnya. Udah bonus. Wah, gitu. Jadi tetap kita harus ride lah, tetap biar. Nah, proses dari kita ngobrolin soal harga, terus ngobrolin barang-barangnya juga, part-partnya, sampai jadi motor dan bisa di ride itu berapa bulan? Kalau dari nol, benar-benar dari nol, customer cukup mesin saya nggak punya nih mas. Ya berarti dari nol lah ya, dari kita beli mesin, habis itu kita sepakati konsepnya, terus kita start on. Biasanya sih 6 sampai 7 bulan. Jadi motor cepet untuk supaya dong. bisa dikendarai. Masih nggak terlalu lama juga ya. Kalau ganti baju, kayak misalkan motornya Imam Darto, waktu dibawa kan ke sini dalam bentuk heritage softail standar. Betul. Kita sepakati konsepnya, mulai kita setting, itu sekitar 3 bulanan lah udah beres. Cepet guys. Jadi emang ya bisa dibilang. Tapi kalau misalnya pas lagi rame kayak gini tetap segitu kan juga kita ada divisi-divisinya. Gitu. Itu profesional guys. Jadi nggak ngantri. Baru dimulai sebulan setengahan, 2 bulan lah. Paling lama 2 bulan dari nol. Mesin dikirim ke sini, langsung kita rangkai sasis, kita apa segala macam. Nah ini sekitar 1,5 sampai 2 bulanan udah jadi gini. Nah ini mulai masuk minggu depan nih, kita mulai setting tangki, setting fender, setting seat, setting start. Tapi semua udah sebenarnya beberapa part kita memang udah ready kan, kayak bangsa fender kita memang sudah ready. Tinggal nanti disesuaikan aja lagi posisinya di mana. Iya. Kalau tangki kan memang kurang lebih juga bentuknya akan begitu-begitu aja. Kita tinggal menentukan nih desain ini tangkinya apa. Ada pemahaman beberapa orang ketika seorang builder mau bikin motor atau ya katakanlah chopper itu harus fitting sama yang punyanya, bener ya? Fitting sama yang punya dalam artian gini, mungkin kalau yang punyanya punya waktu banyak, kita bisa sama-sama fitting sambil berproses bikin motor. Tapi kan beberapa customer saya misalkan dari luar kota, kan nggak mungkin kan kalau saya telepon misalkan, ayo mas kita setting jok sama stang. Saya cukup tahu kira-kira tinggi badannya berapa, postur tubuhnya bagaimana. Oh gitu guys. Ya tapi keren juga sih bro. Nah kalau cat gimana? Di sini juga saya ada, jadi nggak rekanan. Saya ada rekanan cat yang memang udah sehati. Wah. Chrome juga kan nggak mungkin saya kerjakan sendiri. Iya. Jadi ya kita pokoknya satu networking lah gitu. Jadi kayak misalkan ngecat kan saya bisa sama Local Hero, sama Free Flow, sama siapa yang budgetingnya kira-kira memang cukup masuk untuk masing-masing customer yang lagi bikin motor. Nah, ketika kita mau memutuskan untuk membangun motor di FPG, apakah itu ada kelas-kelasnya? Klasifikasinya misalnya mau kelas A, kelas 2, kelas A, kelas B atau kelas C dari segi budgeting misalnya? Enggak sih, cuman kayak kita biasanya ada range lah ya. Misalkan ada range, kalau misalkan saya juga biasanya fleksibel, misalkan budgetnya yang disiapin kira-kira berapa. Nanti kalau misalkan budgetnya sekitar segini, berarti tinggal kita bisa pakai bannya ini bisa pakai part ini. Tapi kalau misalkan mungkin kelas anak-anak kuliah lah, misalnya masih agak sulit beli ban mahal atau apa. Oke, kita turunkan tapi tetap lihat safety kan. Kita tetap harus karena kembali ke sana. Kan kita bikin motor untuk dipakai.
kita harus riding kan gitu. Nah riding itu kan berarti tidak melulu untuk gaya aja. Bener. Memang saya kan kadang suka bilang ride with style. Ride with style. Tapi ya. safety is the important thing. Gitu bro, jadi ada beberapa orang yang builder-builder, yang penting mah gaya, tapi ternyata ini juga memang untuk dipakai sehari-hari juga nyaman, dan yang sangat luar biasanya bisa dipakai untuk keluar kota juga. Ride with style, gaya juga, tapi bisa dipakai keluar kota juga. Nah ini apakah ada garansi setelah misalnya dari cat atau mesin, wah mogok kayak kemarin motornya Imam Darto, mogok, gila belum apa-apa udah keluar kota. Enak aja, lu pikir gampang bawa motor kayak gitu. Nah ini gimana? Ya, jadi sebenarnya kalau kayak kemarin Imam Darto kan itu emang untuk tujuan khusus karena ada acara yang harus didatangi. Oh enggak, dia mah tujuannya emang mau ria aja, dia mau pamer kan. Iya. Jadi kita sih biasanya kalau motor udah jadi kayak misalkan, nah kita emang udah bilang sama yang punya, nanti setelah jadi kita mau test ride dulu. Dia mau kita tes ride-in, maksudnya misalkan ini dari Bandung nih kita akan coba ke Ciwidey misalkan, atau ke Lembang misalkan gitu. Karena kita perlu nyoba nanti ditanjakan gimana, turunan gimana, sistem pengereman gimana, lagi. Terus nah, kupling, kita setel di jalan, misalnya saya sama tim mekanik saya ikutin bawa kunci-kunci, testernya pakai, nanti di tengah jalan kupling kurang ini kita setel kupling, remnya kita setel sampai kita yakin ini bisa diserahkan ke yang punya. Tapi yang terjadi dengan Imam Darto adalah Imam Darto kan gurung gusuh. Sore jam 6 jadi langsung dijemput. Kita dikirim sama Sutoride itu sampai di tempatnya siapa? Pak Andre ya. Langsung ke Bandung lagi kan? Bandung lagi. Tapi saya sih salut sih. Itu salah satu yang cukup berani juga biasanya. Bukan berani, belegug sih eta mah. Cukup berani. Belum di test ride coba. Tapi hebat itu. Hebat. Nyalinya cukup lah ya. Dengan segala kekurangannya, tapi saya jadi dapat juga catatan kurang ini. Oke lah, itu kan wajar biasanya motor baru jalan. Nah, tadi kemarin malam waktu kita mau ke Bandung, dia pun ngegas ya pakai motor itu ya? Dia ngegas, ini motornya ditinggal di sini mungkin karena kesibukannya. Yang mana? Yang ini yang satu EKS-nya kan dipakai sama temennya. Motornya kan ada satu di parkir. Oh, ada. Sebelah mobil. Oh, tetap nanti mengandalkan Zutoride lagi. Dia mah endorse terus. Apapun dia endorse. Oh. Nah, terus mengenai dari suku cadang. Suku cadang siapa yang pesenin? Dari FPG juga. Jadi kayak misalkan kalau bikin setup motor dari kita, ya udah semua kita handle semua sampai ke detail-detailnya. Jadi memang kita usahain dari tiap motor ini walaupun genrenya sama, benang merahnya sama, tapi kan tiap detailnya berbeda semua. Tiap detailingnya berbeda. Nah, yang terakhir nih, pasti penonton juga pada penasaran. Harga sabaraha? Ongkosnya ongkos aja sama termasuk partnya berapa? Harga ya wajaran lah, itu mah tergantung range-nya berapa. Di luar mesin ya range-nya di bawah 100 lah tetap. Itu ongkosnya aja? Iya. Wow. Bikin frame sama semua sama jadi potong harga mesin ya itu kita masih bisa di bawah 100. Udah sama frame itu? Udah semua. Pantesan Darto mau, pasti Darto dapat potongan lagi ya kan? Wah gitu. Oke. Bro, kata-kata terakhir untuk para builder-builder muda di luar sana yang pengen seperti Rudy FPG, gimana caranya untuk menjadi seorang pengusaha? Ini kan pasti kan hobi ya, hobi yang menghasilkan. Nah itu bagaimana caranya untuk bisa meniti karir seperti ini? Buat siapa panggilnya? Adik-adik kali ya? Apa? Adik-adik kan ya? Kan kalau yang seumuran dan senior ya jangan diomongin lagi lah. Yang baru mau mulai berkecimpung di dunia ini, ya jangan berhenti belajar. Terus coba cari spesialisasinya di bidang yang mana, jangan ikut arus aja, cari spesialisasinya di mana supaya punya ciri khas. Terus karena ini kan udah sifatnya profesional, betul, pinter-pinterlah mengelola uang orang, karena bisnis ini kan sebenarnya masalahnya bisnisnya kepercayaan. Customer mungkin baru ketemu kita pertama kali dan dia percayakan motornya dan uangnya ke kita, mesti bikin motor yang benar. Ya jagalah kepercayaan itu, karena ini kan bisnis ini kan cuma masalah kepercayaan aja. Benar. Itu aja sih sebenarnya. Luar biasa tadi tuh yang mesti dicatat tuh, cari ciri khasnya. Kalau bisa ya kita harus bisa melewati atau melawan arus, karena kan memulai sesuatu kan gampang banget. Besok aja punya modal dasar, modal awal bikin bengkel bisa. Benar. Tapi menjaga kepercayaan, konsistensinya akan kuat berapa lama bertahan ya. Oke Mang. Terima kasih ilmunya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Waduh, itu dia guys. Dari Bandung Jakarta ke Bandung, akhirnya ke sini juga. Oke, saya Ferry Maredi. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye.